Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Leili Fauzia dengan NIM 121231081. Di sini aku mau ngejelasin tentang perencanaan audit. Menurut Arens et al. Pada tahun 2015, perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit terbagi menjadi 8. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Jadi auditor harus memutuskan apakah ingin menerima klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. Biasanya kantor akuntan publik sebelum menerima klien baru, mereka melakukan evaluasi klien dengan cara menginvestigasi. Misalnya menanyakan kepada kantor akuntan publik sebelumnya tentang klien tersebut, gimana sih klien tersebut, gimana latar belakangnya. Lalu auditor juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh klien. Selanjutnya, auditor juga mengembangkan strategi audit secara keseluruhan dengan membentuk tim atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Jadi auditor harus memahami industri dan lingkungan eksternal klien, lalu operasi dan proses bisnisnya, manajemen dan tata kelola perusahaannya, terus tujuan dan strategi perusahaan, dan pengukuran kinerja. Jadi apa sih indikator yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk penilaian kinerja. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Jadi auditor menilai apakah risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis klien tersebut. Nah, risiko salah saji material dalam laporan keuangan merupakan perhatian utama dalam menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Jadi auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Jadi auditor harus menentukan tingkat materialitas awal, lalu mempertimbangkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent atau risiko bawaan. Jadi auditor harus mempertimbangkan risiko yang dapat diterima oleh bisnis klien tersebut dan risiko bawaannya. Seperti pada perusahaan roti, risiko bawaannya yaitu cepat expired atau masa umurnya pendek. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Jadi auditor menggunakan pengendalian internal untuk mencegah salah saji material dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang kedelapan, mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.